Itu saya Bu Reni ya. Kita akan kembali lagi ke sebelah kanan. Mangga yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan mau bertanya, perkenalkan nama saya Ibu Siti Rohimah. Mau bertanya Pak Ustadz, ketika kita dihadapi dalam masalah harus dibarengi sama keikhlasan. Cuman yang ikhlas itu Pak Ustadz suka mengganjal gitu. Jadi terakhir ikhlas nateh gitu tanya. Jadi ada yang mengganjal. Apakah itu berdosa Pak Ustadz? Begitu aja Pak Intek. Nah ini ketika menghadapi sesuatu permasalahan kadang-kadang hoream ikhlas nanya. Dan sebenarnya ikhlas itu seperti apa? Yang dimaksud dengan ikhlas beda dengan rela. Ikhlas itu ada dua rumusnya. Satu, lurus dalam tujuan. Yang kedua, benar dalam aturan. Baru itu dikatakan ikhlas. Kita melakukan sesuatu harus dilandasi dengan lurus tujuan. Tujuan yang lurus. Untuk apa? Sehingga ketika ada godaan-godaan dari samping kanan kiri kita, kita tidak akan terpengaruh. Karena punya tujuan yang pasti. Contoh kecil, ibu ngajak ngaji sama tetangga. Daripada ngikut, malah ngomong. Sok. Padahal ngaji majik gue. Lana amaluna walakum amalukum. Amal maneh jang maneh, amal kuring jang kuring. Hati ikhlas enggak? Bukan ikhlas. Rela enggak hati kita ya mendengarkan itu. Kalaupun kita sudah tujuannya lurus, kita tidak akan terpengaruh dengan itu kan saya manusia. Ya iya, kalau bukan manusia cuma jin yang diperintah. Jadi kalau saya juga manusia, sabar itu ada batasnya. Yang membatasi sabar itu nafsu. Karena kalau kita lihat sabar itu dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Ketika hari ini kita diperintah untuk menahan diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, besok ada lagi. Harus ditingkatkan. Sehingga sabar hari ini tidak bisa. Untuk menghadapi masalah hari ini tidak bisa membawa sabar yang kemarin. Harus terus. Isbiru wasabiru. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Siapa saja yang meninggal nama? Mending kita atau orang yang disabarinya? Ya kan? Biasanya yang membatasi kesabaran itu adalah nafsu kita. Atuh da abdi oge jalmi sabar gak ya batasna. Yang membatasi sabar itu adalah nafsu kita. Karena sabar ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya sabar itu merupakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, sehingga untuk merelakan ketika kita melakukan sesuatu kadang-kadang mengganjal setan lagi. Dan yang harus diolah bukan sikap orang kepada kita, tetapi sikap kita kepada orang. Capek kalau kita mengatur sikap orang kepada kita. Orang lain lagi sakit gigi, salah bersikap, kita yang capek. Orang lagi sibuk, kita nanya, gak dijawab, malah hati kita yang capek. Tapi kalau kita yang banyak untuk memilih hati kita, insya Allah nyaman, adem, ayem. Itu salah satu kiat untuk menghilangkan ganjelan tadi. Karena yang tadi ada dalam hati itu ketidakrelaan. Yang kedua, untuk ikhlas itu tidak cukup hanya lurus dalam tujuan, harus benar dalam aturannya. Walaupun tujuannya udah lurus, lillahi ta'ala, kalau pelaksanaannya justru karena kesalahan kita, maka kita juga harus sadar bahwa dia bersikap seperti itu bukan salah dia, tetapi
kita sendiri yang salah. Walaupun kita sering tidak sadar bahwa kesalahan itu ada di dalam diri kita. Seperti itu Bu Sri ya.